Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisna dengan NIM 230551112. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang project scheduling menggunakan software Microsoft Project. Ini adalah tampilan paling awal dari Microsoft Project. Untuk membuat project baru, kita klik blank project. Nah, sebelum kita memulai untuk membuat project, ada beberapa parameter atau pengaturan yang perlu kita perhatikan di Microsoft Project. Untuk itu kita masuk ke File, kemudian ke Options. Nah, di sini untuk display kita pastikan itu currency-nya sudah IDR. Kemudian di bagian schedule ini week starts-nya kita pilih Monday, itu Senin. Untuk default start time dan end time kita biarkan. Kemudian di sini di bagian advance, di sini ada default standard rate dan overtime. Nah, di sini ini berhubungan langsung untuk ketika kita akan memasukkan resource, terutama pada work atau pekerja. Nah, karena satuan kita adalah orang per hari, dan default dari Microsoft Project itu sendiri adalah per jam, jadi kita akan ubah menjadi day atau per hari. Oke, jika sudah kita klik OK. Nah, sebelum kita memasukkan daftar pekerjaan, kita bisa masuk ke project terlebih dahulu, ujian project information. Di sini kita akan menentukan start date dari proyek kita. Di sini saya akan pilih itu tanggal 14 Februari. Kemudian sini saya akan juga menentukan working time atau waktu kerjanya. Kita klik di change working time, kemudian kita klik work weeks. Di bagian default di sini kita klik details. Nah, di sini karena saya tidak akan menerapkan hari libur pada proyek saya, itu saya klik semua, kita select semua. Kemudian set days to this specific working times. Kita klik OK. Kemudian kita bisa masukkan daftar pekerjaan yang ada di RAB kita. Di sini saya sudah ada RAB dari pekerjaan proyek pembangunan gedung pelayanan publik ya. Di sini dia gedung 2 lantai. Sini saya juga sudah menyiapkan summary yang bisa kita langsung masukkan ke Microsoft Project. Jadi saya copy di sini, langsung dimasukkan ke Microsoft Project. Kita paste. Oke, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian sebelum kita lanjut untuk melakukan indent, kita pastikan dulu di sini di Gantt chart format kita hidupkan outline number dan project summary task. Nah, untuk project summary task kita bisa sesuaikan dengan nama project kita. Misalkan di sini saya akan gunakan ini, paste. Nah, kemudian fungsi dari outline number adalah memberikan numbering pada setiap bagian-bagian pekerjaan. Nah, di sini kita sudah bisa mulai untuk melakukan indent. Misalkan di sini pekerjaan papan nama dan pengukuran pemasangan boplang itu bisa merupakan bagian dari pekerjaan persiapan, itu berada di bawahnya, maka kita indent sekali. Maka nomornya akan berubah menjadi 1.1, 1.2. Oke, kita lakukan juga hal yang serupa pada pekerjaan yang lainnya. Sini pekerjaan lantai 2, di bawah pekerjaan lantai 2 itu ada pekerjaan tanah dan pondasi. Di bawah pekerjaan tanah dan pondasi itu ada pekerjaan galian tanah, urangan pasir dan sebagainya. Itu kita lakukan indent juga. Kita indent 2 kali. Ya, kita akan lakukan hal yang serupa untuk semua pekerjaan hingga pekerjaan paling bawah untuk semua daftar pekerjaan yang ada di sini ya. Oke, untuk mengonversikan waktu di sini saya sudah menyiapkan project yang sudah saya indent. Ya, ini adalah project yang sudah saya indent semuanya akan menjadi seperti ini. Oke, setelah kita melakukan indent ya, setelah kita melakukan indent, kita bisa menentukan durasi dari masing-masing pekerjaan. Untuk durasi dari masing-masing pekerjaan itu kita bisa dapatkan dari data historis maupun hasil perhitungan dari bobot pekerjaan dan juga resource yang kita punya. Nah, di sini saya juga sudah ada summary dari semua pekerjaan dari proyek saya. Kita copy saja. Ctrl C, kita masukkan di Microsoft Project. Paste. Oke, akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan menentukan predecessor dari masing-masing pekerjaan. Ini juga saya sudah ada summary-nya, maka saya akan copy semuanya. Kita copy, kita masukkan di Microsoft Project. Oke. Paste. Nah, maka akan menjadi seperti ini.
Jangan lupa juga kita tes mode-nya, kita masukkan di auto scheduler. Oke. Nah, jika sudah di sini maksud dari angka ini adalah merepresentasikan angka yang di sini. Jadi pekerjaan 3 ini bisa dimulai ketika pekerjaan 2 itu sudah selesai. Karena default dari Microsoft Project adalah FS, yaitu Finish to Start. Jadi logikanya akan seperti itu. Kemudian jika ada lebih dari satu angka seperti ini, pekerjaan 10 ada predecessor 22, 26, 30, artinya pekerjaan 10 baru bisa dimulai ketika pekerjaan 22, 26, 30 selesai. Kemudian kita juga bisa melakukan atau menggunakan hubungan-hubungan yang lain seperti ini, FF, dan juga kita bisa menambahkan like day. Jadi sini kita pekerjaan 39 ini presesornya adalah pekerjaan 34 dengan hubungan FS ditambah dengan like-nya 1 hari. Oke, jika kita sudah menentukan semua predesesornya dan juga durasi, hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah memasukkan resource. Jadi resource ini posisinya di Microsoft Project itu adalah di sini, di bagian kanan paling bawah. Kita masuk ke resource sheet. Nah, ini resource sheet yang kita input ini adalah semua resource yang ada di proyek kita. Jika di era BD Excel itu biasanya di bagian upah dan juga upah tenaga dan juga material, itu semua kita masukkan ke sini. Nah, di sini saya sudah membuat rekapan semua upah dan biaya yang bisa langsung kita masukkan ke Microsoft Project. Maka kita akan masukkan di sini, kita paste. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Oke, untuk di sini pekerja itu pastikan tipenya adalah work, ya. Tipenya adalah work dan juga sini standard rate-nya ini sudah sesuai ya karena sudah kita atur di awal tadi. Jadi hitungannya adalah per hari. Jadi semua ini hitungannya per hari. Kemudian untuk material, tipenya tentunya material, kita masukkan seperti biasa. Nah, kemudian untuk biaya-biaya seperti cost atau overhead dan juga biaya-biaya seperti profit itu ya, profit dan juga penyewaan alat itu ya, itu kita masukkan di cost. Tipenya adalah cost. Oke. Jika semua itu sudah, kita bisa lanjut untuk memberikan resource name ya, resource name di masing-masing pekerjaannya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk memasukkan resource di pekerjaan backtesting Bataku di beton pondasi 1. Kita klik 2 kali di sini di resource. Nah, di sini kita akan menginput manual itu masuk satu-satu semua resource yang kita punya. Nah, untuk mendapatkan resource-nya itu kita bisa melihat di AHSP yang ada di RAB kita ya. Kita bisa melihat semuanya sana dan di sini saya akan memperlihatkan RAB AHSP dari pasangan backtesting Bataku ya. Di sini ini adalah AHSP-nya. Oke, sebelum kita lanjut ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini backtesting Bataku ini durasinya adalah 2 hari. Maka untuk memasukkan unitnya di sini kita perlu membagi dengan harinya. Kita akan lihat dulu volume dari backtesting Bataku itu. Nah, volumenya adalah 58,8 meter persegi ya. Di sini kita masuk di AHSP, kita akan lakukan perhitungan sedikit. Nah, volumenya adalah 58,80 dengan durasi itu adalah 2 hari ya. Durasinya 2 hari. Nah, di sini kita akan bagi volumenya ini dibagi dengan harinya. Kita dapat 29,4. Nah, di sini volume yang sudah kita dapatkan ini akan kita kali dengan koefisien yang ada di AHSP-nya. Kita enter, kemudian akan kita drag semua. Maka ini adalah koefisien atau unit yang bisa kita input langsung di Microsoft Project. Nah, untuk bahan sendiri kita tidak perlu menggunakan volumenya ini, kita gunakan volume yang awal yang ada di BOQ.
Kemudian kita kalikan dengan koefisien yang ada di ASP. Lakukan hal yang serupa dengan cara mendrag. Maka ini adalah semua koefisien yang saya masukkan. Nah, untuk profit sendiri, karena di sini saya masuk 10%, maka ini akan saya kalikan dengan volumenya. Akan peroleh angka demikian. Oke, di sini kita akan masukkan ya berdasarkan perhitungannya tadi. Di sini ada pekerja, kita masukkan unitsnya. Unitnya adalah 8,82. Kemudian untuk tukang batu 2,94. Kepala tukang batu di 0,29. Mandor di 0,44. Kemudian batako kita masukkan di 735. Semen di 713,24. Pasir pasang di 22,81. Besi di 16,46. Kemudian sini saya akan masukkan overhead dan profitnya, itu adalah ini ya. Saya akan masukkan. Oke, kita klik oke. Maka sini resource-nya sudah terinput. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk semua masing-masing pekerjaan yang ada di proyek kita. Nah, untuk membersihkan waktu, di sini juga saya sudah menyiapkan file yang sudah ada resource. Oke, ini semua resource yang sudah terinput, maka nanti akan muncul kolom cost. Ya, semua kolom cost-nya akan muncul. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan membuat kolom baru ya. Di sini kita klik kanan, kita masuk ke custom field. Kemudian di text di sini kita akan rename ya menjadi satuan. Untuk masukkan satuan. Kemudian di bagian number itu kita akan masukkan volume dan juga bobot ya. Kita akan masukkan bobot di sini. Kita rename, masukkan bobot. Oke. Nah, di bobot ini akan ada formula ya. Di bobot ini akan ada formula. Sorry, kita ulang ya. Kita masukkan bobot. Kita masukkan ke formula. Kita masuk formula. Nah, formula dari bobot sendiri adalah cost dibagi dengan total biaya dari proyek kita, yaitu 344,556,490,35. Kita kalikan dengan 100. Oke, itu adalah bobotnya. Untuk di sini kita pilih roll up, itu sum. Nah, jika sudah, kita masuk di bagian cost. Ya, di cost di sini kita masukkan harga satuan dan juga harga total. Nah, untuk harga total sendiri itu juga ada formulanya. Kita masukkan formula. Jadi formula dari harga total itu adalah volume kita bagi dengan satuan. Kita volume custom number, volume kita kalikan dengan harga satuan. Cost, kita masuk di custom cost, harga satuan. Kita klik oke. Nah, jangan lupa untuk roll up-nya kita pilih sum. Oke. Jika semua sudah, kita klik oke. Maka di sini kita akan bisa menambahkan kolom yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, di sini saya akan menambahkan satuan. Oke, sudah muncul. Kemudian volumenya. Setelah volume mungkin bisa kita masukkan harga satuan. Kemudian di sini ada harga total.
Nah, sini harga totalnya akan muncul juga. Sini ya harga total bobot. Itu juga bobot. Nah, oke, semua yang sudah muncul. Jadi di sini bisa kita bandingkan ya dengan harga total perhitungan kita di Excel dengan cost yang dihitung oleh Microsoft Project itu terdapat selisih sekitar Rp1 sekian lah ya. Itu mungkin karena pembulatan dan sebagainya. Eh, ini bisa kita lihat. Oke, jika sudah di sini kita bisa menampilkan jalur kritis dari proyek kita. Caranya itu adalah kita masuk di sini, kita klik kanan, kita show hidden bar style, kita klik critical task. Maka yang merah-merah ini semua itu adalah critical task dari pekerjaan kita ya, dari proyek kita ya. Oke, nah setelah itu kita juga bisa menampilkan kurva S dari proyek kita. Caranya adalah kita masuk ke project, kita masuk ke report, kita masuk di cost, kita klik cash flow. Nah, ini akan muncul grafik seperti ini. Namun karena ini masih dalam quarter ya, kita akan edit. Caranya kita klik, kita masuk ke edit. Di sini kita ubah ke weeks. Oke, klik oke. Nah, maka akan muncul kurva S seperti itu. Kita bisa perbesar. Nah, akan muncul seperti itu. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kita sudah berhasil untuk melakukan input pekerjaan yang ada di Excel ke Microsoft Project. Sekian video tutorial saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.